Shalom saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah kita hari ini. Dan saya undang saudara untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bagai Raja Wali. Seperti dalam pujian ini Tuhan, kami percaya di saat kami dekat dengan Engkau, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Di saat kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami, Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, saat ini kami mau bersuka cita, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, dan juga kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, untuk kami tetap
menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Kita akan bersukacita memuji Tuhan dengan satu pujian lebih dari pemenang.
Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini saudara ketemu lagi dengan saya, Advokat Hedi Kristian Nugroho. Kenapa saya menggunakan baju merah putih? Karena hari ini kita sudah memperingati semangat Sumpah Pemuda. Kita tanggal 28 Oktober lalu kita memperingati Sumpah Pemuda. Artinya pemuda-pemuda harus bangkit untuk Indonesia Raya. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah negeri tercinta. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan bersama dengan Indonesia, sebab di Indonesia saudara dilahirkan. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang masalah kebangkitan. Hari ini saya mau sharing tentang masalah kebangkitan. Kenapa kita perlu harus bangkit? Saudara, hari ini saya nggak ngerti apa masalah saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Mungkin kau seorang janda, mungkin kau seorang duda, atau mungkin engkau seorang yang sendiri, engkau merasa ditinggal oleh orang lain, engkau punya masa lalu yang sangat menyakitkan, engkau nggak bisa melupakan itu semuanya. Atau mungkin hari ini kau sedang bersedih, atau mungkin kau saat ini sedang ditinggalkan oleh orang yang paling kau cintai. Saudara, saya mau bicara tentang kebangkitan. Bangkitlah, karena dengan saudara bangkit, sesuatu akan terjadi. Mari kita sebelum lebih dalam lagi bicara tentang masalah kebangkitan ini, mari kita boleh sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kali kami boleh berjumpa melalui media online ini, ada setiap berkat Tuhan yang baru, anugerahnya baru, penyertaannya luar biasa. Sehingga kami lebih bersemangat lagi mendalami kebenaran firman Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat-Mu supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami menjadi semakin paham apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, agar melalui kehidupan kami berkat dan kasih Tuhan sampai kepada banyak orang. Berikan kecakapan buat hamba-Mu itu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kiranya pemberitaan firman ini dari awal pertengahan hingga akhir kami naikkan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pernah dengar ada satu lagu begini. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Kata bangkit menurut bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bangun, atau dari tempat duduk atau dari kondisi keadaan yang santai menjadi kondisi siap siaga. Bangkit, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita akan sama-sama pelajari apa kata Tuhan Yesus tentang masalah bangkit ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Lukas 7 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari Bapak Ibu Saudaraku, engkau yang mungkin bisa menjangkau Alkitab atau sudah siapkan Alkitab, kita sama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang berkuasa ini kita buka dalam Lukas 7 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di situ judulnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Mari Bapak Ibu Saudaraku ya, kita baca sama-sama. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Sekali lagi, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah."
Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Amin. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan yang melaksanakannya. Bapak Ibu Saudaraku, ini ada satu kisah yang menarik, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus disertai pengikutnya, orang-orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan kondisi seseorang yang kemudian mengalami kedukaan. Ada seorang janda. Berarti kalau dikatakan seorang janda, dia sudah tidak punya suami. Dia sendiri. Dia mungkin punya harapan kepada anaknya ini. Dia mungkin punya sesuatu yang dicita-citakan, diharapkan. Supaya anaknya itu nanti bisa menopang kehidupannya. Atau harapannya dia, anaknya ini menjadi sesuatu yang membawa ibu ini menjadi bahagia di masa depan. Tapi faktanya ternyata ada kedukaan. Seorang janda menangis kehilangan anak laki-laki. Ini bicara tentang masalah harga yang begitu luar biasa yang hilang dalam diri seorang wanita. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin hari ini kau mengalami seperti seorang janda ini. Engkau merasakan bagaimana ada kedukaan dalam hidupmu. Engkau tidak bisa move on. Mungkin rekan-rekan muda, anak-anak muda, mungkin engkau mengalami sesuatu yang menyakitkan dalam hatimu. Perhatikan baik-baik. Ada sesuatu yang menarik di sini kita pelajari dalam kisah ini. Ada sesuatu yang diubahkan Tuhan. Ada pembalikan keadaan. Dari duka cita menjadi sukacita. Hari ini kau bingung dalam hidupmu mungkin. Atau kau merasa, aku kok merasa sendiri. Gak ada yang peduli dengan aku. Dengar baik. Ada suatu kabar yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan peduli dengan engkau, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus Kristus Tuhan mau hadir dalam kehidupanmu. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu saat ini. Sebab setiap kali orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, pasti ada pembalikan keadaan. Pasti ada perubahan keadaan. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, melalui media online ini saya ingatkan Bapak Ibu Saudaraku, jumpailah Tuhan Yesus. Rindukan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Supaya saudara mengalami perubahan dalam hidup ini. Orang bilang kalau batuk itu bisa disembuhkan. Tapi kalau watak nggak bisa disembuhkan. Itu kata orang dunia. Tapi ketika pribadi Yesus masuk dalam hidupmu, watak keras kepalamu, watak kekerasan hatimu berubah saudara. Karena setiap kali Tuhan mengubah seseorang, supaya seseorang tadi merubah keadaannya. Jangan harap keadaanmu berubah kalau engkau tidak berubah, saudara. Untuk bisa berubah, yang dibutuhkan adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sama-sama belajar. Apa yang kita dapat pelajari dari peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Orang mati ini mungkin tidak hanya secara fisik, mungkin engkau mati gak mau lakukan apa-apa. Engkau mungkin sudah semplah, engkau mungkin sudah gak mau lakukan usaha, gak mau bergerak lagi, gak mau bangun lagi, gagal usahamu, gagal seluruh cita-citamu. Engkau mungkin hari ini apa yang kau ingin capai ternyata gak bisa. Mungkin gara-gara COVID, gara-gara aturan, gara-gara macam-macam saudaraku penyebab kegagalan. Tapi pastikan saudara, hanya orang yang berani gagal yang siap sukses. Saudaraku, kesuksesan bukan tujuan hidup saudara. Kesuksesan itu hanya bagian dalam perjalanan kehidupan. Untuk apa saudara hidup? Saudara hidup untuk memberi buah. Saudara hidup untuk berarti bagi sesama umat manusia. Melalui saudara kasih Tuhan sampai kepada banyak orang. Saudaraku, kesuksesan itu akan berikan bagi mereka yang mencari Tuhan. Carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka kebenaran akan ditambahkan dalam hidupmu. Ditambahkan. Tapi cari dulu kerajaan sorga. Ketemu dulu sama Tuhan Yesusnya, sang sumber berkat itu. Sumber berkat pasti Tuhan. Jalan berkat lewat manusia. Jadi jangan pernah bergantung sama manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia. Nanti saudara akan kecewa. Andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Mari kita lihat ya.
Yang pertama, apa yang kita pelajari dalam perikop ini, apa yang kita bisa petik dalam peristiwa ini? Yang pertama adalah belas kasihan Tuhan Yesus itu nyata berarti bagi hidup kita. Di ayatnya yang ke-12-13. Setelah ia dekat pintu gerbang kota itu, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Perhatikan saudara, yang pertama, situasi, kondisi, keadaan ini menunjukkan seperti keberadaan kita ya. Kadang-kadang kita merasa seorang diri. Kadang-kadang kita merasa menjadi orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Orang di sekeliling kita banyak. Tapi karena ada kedukaan itu, kita nggak bisa lihat orang di sekeliling kita. Janda ini disertai orang banyak loh saudaraku. Tapi suasana kedukaan, bukan suasana sukacita. Artinya janda ini sudah mengalami penderitaan, di mana ditinggal orang yang sangat dicintainya, yaitu anaknya. Bahkan dia tidak punya suami, artinya tidak bisa menopang dia sama sekali. Dia hidup sendiri, single parent saudaraku. Hari ini, ibu-ibu yang single parents, dengar baik, engkau tidak sendiri, ada Tuhan bersamamu. Perhatikan baik-baik. Kemudian ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat, perhatikan, Tuhan itu melihat saudara. Dimanapun kondisimu, keadaanmu, Tuhan Yesus melihat saudara. Keberadaan saudara, masalah saudara, pergumulan saudara, Tuhan tahu saudara. Karena Tuhan 24 jam ada bersama dengan saudara. Saudara tidak bisa merasakan Tuhan, tapi Tuhan senantiasa ada bersama dengan saudara. Perhatikan di situ. Tergeraklah hatinya, siapa ini? Tuhan Yesus, oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Luar biasa ya. Kepedulian Tuhan Yesus dalam kehidupan kita itu nyata. Tuhan Yesus punya belas kasihan. Tuhan Yesus mempunyai sesuatu yang senantiasa ingin dibagikan dengan kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa ketika saudara merasa sendiri, ada pribadi yang senantiasa mendampingi saudara. Ada pribadi yang begitu peduli dengan saudara. Ada Yesus. Yesus hanya sejauh doa, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Ibu ini mungkin gak memperhatikan Tuhan Yesus. Dia sedang memperhatikan masalahnya. Dia sedang memperhatikan kedukaannya. Tapi Yesus tergerak melihat ibu ini pasti menangis. Orang yang mengalami kedukaan pasti menangis. Orang yang ditinggal oleh orang cintanya pasti menangis. Tapi Yesus datang dan berkata, jangan nangis. Kenapa? Di dunia ini mungkin sudah bisa menangis. Tapi setiap orang tidak pernah mengerti bahasa air mata. Yesus perhatikan tiap tetesan bahasa air mata. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ada kisah di Alkitab namanya Hana. Dia menangis dan berdoa. Tuhan ngerti betul itu bahasa air mata. Dia tampung dalam kirbatnya. Artinya setiap tetesan air mata itu adalah sebuah doa saudara. Dan Tuhan katakan jangan menangis. Jangan menangis. Cukuplah penderitaanmu. Sebab Tuhan hadir mengubahkan keadaanmu. Artinya kalau saudara menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Kalau saudara menangis di hadapan manusia, mungkin saudara akan hanya diejek. Saudara tidak mendapatkan support, tidak mendapatkan kekuatan. Tapi waktu saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan sanggup mengubahkan tangisan air matamu menjadi tangisan sukacita, bukan lagi tangisan duka cita. Yang pasti saudaraku, belas kasihan Tuhan ini, responilah. Belas kasihan Tuhan dalam hidup saudara banyak berlimpah-limpah saudara. Tuhan tidak peduli dengan dosamu. Tuhan peduli dengan dirimu. Tuhan ingin menyelamatkan saudara dan saya. Karenanya mari saudara responi Tuhan. Responi Tuhan. Di situ saya melihat bagaimana Tuhan sanggup mengubahkan. Dilihat oleh banyak orang. Tuhan sedang mendemonstrasikan kuasanya dalam hidup saudara. Jangan kaget saudara, waktu nanti keadaanmu dirubah oleh Tuhan. Orang-orang akan melihat, kok aku sudah berubah. Orang-orang akan merasakan perubahan dalam kehidupan saudara. Karakter saudara berubah. Saudara menghasilkan buah. Di dalamnya ada buah-buah roh. Ada kesabaran, ada kasih, kemurahan, kelemahan, lembutan, penguasaan diri. Itu kemudian muncul dalam kehidupan saudara. Karena saudara telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Disaksikan oleh banyak orang. Saudara yang akan bisa mengubah keadaan. Bukan Tuhan mengubah keadaanmu. Tuhan merubah saudara. Tuhan merubah saya. Supaya saya bisa berubah keadaan di sekeliling saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari di sini? Mari kita lihat di sana. Bahwa
di ayat yang ke-14-15. Sambil menghampiri usungan itu, nih Tuhan bergerak nih. Tadi Tuhan yang menunjukkan belas kasihan, Tuhan mulai bergerak nih. Sambil menghampiri usungan itu, ia Yesus ya, menyentuhnya. Ada jamahan saudaraku, ada sentuhan lembut kasih Tuhan, ada kasih yang bergerak saudaraku di sana. Dan sedang para pengusung berhenti, ia Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ada kata serunya. Bangkitlah, ini kalimat perintah saudaraku. Kemudian ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Perhatikan, ada apa di sana? Di sana ada sentuhan kasih dan kuasa perkataan Tuhan yang bisa mengubah kehidupan saudara waktu saudara ketemu dengan firman Tuhan. Waktu firman ini mengubah pikiran saudara, hadirat Tuhan itu merubah hati saudara. Maka saudara mengalami terobosan yang luar biasa. Saudara bisa merasakan sentuhan hangatnya kasih Tuhan. Bapak ibu saudaraku, perhatikan baik-baik. Di situ Tuhan mulai berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Saya mau katakan kepada saudara saat ini berdasarkan firman ini, saudaraku, bangkitlah. Tuhan katakan kepada saudara, bangkitlah. Ayo saudara bangkit, bangun saudara, bergerak saudara. Kalau saudara sudah bangkit, saudara harus bangun. Kalau saudara sudah bangun, saudara harus bergerak saudaraku. 3B, bangkit, bangun, bergerak saudaraku. Kalau kau ingin merubah keadaan di sekelilingmu, maka engkau harus bangkit, engkau harus bangun, engkau harus bergerak saudaraku. Mulai bergerak jangkau jiwa, mulai menjadi berkat di dimanapun kau berada. Mulai kerjakan usahamu kembali, mulai kau mengasihi suamimu, mulai kau mengasihi istrimu, saudaraku, mulai kau mengasihi anak-anakmu. Tidak ada kata terlambat. Pulihkan keadaan keluargamu, karena engkau sudah diubahkan Tuhan. Jangan tuntut orang lain berubah kalau engkau sendiri tidak berubah. Berubahlah oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, Tuhan berikan perintah kepada kita bangkit. Bangun kembali usaha saudara. Bangun kembali hubungan saudara dengan suami istri saudara. Bangun hubungan saudara dengan orang-orang yang melukai hati saudara. Percayalah, saudara, orang-orang yang menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang pemenang tidak akan pernah takut. Kalau hati kita tidak menuduh, kita akan berani melakukan yang baik. Karena saudara dipanggil untuk menghasilkan buah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, anak muda tadi kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang mati dibangkitkan. Sesuatu yang tidak bisa diharapkan menjadi mampu lagi. Sesuatu yang tidak bisa diandalkan menjadi bisa diandalkan. Perhatikan baik-baik. Seorang janda yang harapannya sudah pupus, sekarang melihat anaknya bangun, bangkit, kemudian berkata-kata. Artinya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ada kehidupan di sana. Kalau saudara ingin hidupmu menjadi terasa lebih hidup, ketemulah dengan Tuhan Yesus. Waktu anak muda ini sudah berkata-kata, kemudian anak muda ini diserahkan kembali ke janda tersebut. Saya percaya janda ini pasti akan bersuka cita. Yang tadinya berduka cita dengan linangan air mata, pasti ketika mendapati anaknya sudah bangkit kembali, bangun kembali, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau saudara baca di ayat berikutnya, di situ semua orang takjub melihat kemuliaan Tuhan yang begitu besar dinyatakan. Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Hanya Yesus secara pribadi dia menyatakan dirinya di sini bahwa ketuhanannya dinyatakan dengan membangkitkan orang mati. Yang berkuasa menghidupkan, mematikan seseorang itu Tuhan, saudaraku, bukan manusia. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik. Hari ini ketika Tuhan tadi memiliki belas kasihan, Tuhan menyentuh kehidupanmu dengan firman-Nya dan juga dengan perkataannya. Bagian saudara harus beriman. Karena belas kasihan ketemu dengan iman, jadilah mujizat saudara. Sekali lagi, belas kasihan Tuhan, sentuhan kasih Tuhan, melalui kuasa perkataan Tuhan, ketemu dengan iman saudara, maka mujizat pasti terjadi. Usaha saudara diberkati, kehidupan keluarga saudara diberkati, seluruh hubungan anak-anak saudara diberkati. Apapun yang kau kerjakan oleh tanganmu, selama kita mencari Tuhan Yesus Kristus, seluruh usahamu diberkati. Makanya cek kembali, kok keluargaku bermasalah, ada apa? Hubunganmu beres dengan Tuhan, maka keluargamu juga akan beres, saudaraku.
Kalau engkau nggak beres dengan Tuhan, maka keluargamu juga tidak menjadi beres. Bereskan hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi. Minta Tuhan turun tangan, campur tangan atas kehidupan keluargamu. Percayalah, maka engkau akan melihat mukjizat yang besar terjadi dalam kehidupanmu. 13 saudaraku ya, bangkit, bangun, bergerak saudara. Jangan diam, bergerak saudaraku. Seperti Indonesia, kita harus terus bergerak. Kita harus terus bangun dan bangkit. Kita ini pribadi atau kita ini adalah bangsa yang besar, Indonesia Raya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang kita perhatikan di sini. Hidup kita ini berharga bagi orang lain. Kalau kita lihat di ayat yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Allah melawat umatnya. Hari ini ada kunjungan Tuhan dalam kehidupan saudara. Ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara. Artinya Tuhan mau kalau Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, saudara harus jadi berkat. Kehadiran saudara dinanti-nantikan, dirindukan banyak orang. Jangan karena kehadiran saudara orang-orang menghindar saudara. Saudara harus dirindukan oleh orang. Ada banyak orang menunggu uluran tangan kuasa Tuhan melalui kehidupan saudara. Apa yang saudara miliki, bagikanlah saudaraku. Berilah, maka engkau akan diberi. Makanya Tuhan Yesus tadi disitu dikatakan, kemudian Tuhan Yesus menyerahkan kepada ibunya itu. Artinya, Tuhan menuntut kita supaya berarti. Melanjutkan tugas saudara. Melanjutkan pelayanan saudara, melakukan yang terbaik buat kerajaan sorga. Saudaraku, ketika engkau ditempatkan Tuhan dimanapun kau berada, disitulah pelayananmu, mimbarmu, untuk kamu bercerita tentang Tuhan Yesus. Saksikan kedahsyatan Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai seorang advokat pengacara, itu saya imani bahwa itu di mana saya ditempatkan Tuhan untuk saya melayani di sana. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, seorang advokat, mungkin klien-klien saya, mereka adalah orang-orang yang harus mendengar kabar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa ketika saya mendengar setiap permasalahan setiap orang, saya sedang memahami permasalahan tersebut. Tapi untuk menyelesaikan masalah setiap orang itu, saya harus mendengar apa kata Tuhan Yesus Kristus, sehingga semuanya selesai dengan baik. Firman Tuhan berkata, jika hal itu bergantung kepadamu, usahakanlah perdamaian. Saya rindu melalui kehidupan saya, banyak perkara selesai dengan damai. Gak usah harus sampai di meja hijau, Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya, hikmat Tuhan yang membawa saya menjadi seorang advokat. Saya rindu untuk senantiasa kehidupan saya, perkataan saya ini membangun iman setiap orang. Nah Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, hidupmu itu berarti. Berartinya hidupmu akan membawa orang lain juga berarti. Kita berbuah lebih lebat lagi untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Tuhan semakin luar biasa melalui kehidupan saudara. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Jawaban dalam kehidupan kita ini adalah Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Yesus adalah jawaban atas setiap permasalahan kehidupanmu, setiap permasalahan bisnismu, atas setiap permasalahan keluargamu, mungkin studimu, mungkin apapun itu. Hai anak muda, bangkitlah! Jangan engkau tidak bisa move on. Bergerak saudaraku. Tuhan menunggumu. Tuhan ingin bersamamu. Menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudaraku, kita pelajari dari kisah ini. Kalau dia seorang orang tua, percayalah bawa anakmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau seorang yang merasa sendiri, bawa masalahmu kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau anak muda dan sudah punya harapan lagi, bawa di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Karena saya percaya Tuhan bisa mengubah keadaanmu. Ketika Tuhan mengubah dirimu. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berpartner bersama dengan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini firman ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus bergerak, bangun, bangkit, terus lakukan usaha-usaha apapun yang sudah lakukan. Jangan pernah menyerah, libatkan Tuhan dalam seluruh perencanaanmu. Bapak Ibu Saudaraku, bangkit, bangun, bergerak menjadi pesan Tuhan hari ini. Supaya Bapak Ibu Saudaraku mulai lagi merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku.
Yang tadinya suam-suam kembali menjadi hangat kembali. Yang tadinya ngelokro sekarang menjadi semangat kembali. Yang tadinya tidak punya harapan kembali. Karena masa depanmu sungguh ada. Jerih payahmu tidak sia-sia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Engkau cakap menanggung segala perkara. Mari saudaraku, rindukan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau saat ini kami diingatkan bahwa kami harus bangkit, kami bangun, kami bergerak Tuhan. Sebab ketika kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka keadaan kami ini akan berubah karena diri kami yang berubah. Mari Tuhan Yesus Kristus, kami rindu, kami tidak mau menjadi orang-orang yang mati. Kami gak mau mengalami kematian rohani. Kami mau mengalami kebangkitan rohani. Karena ketika jiwa kami, roh kami menyala-nyala, maka kami percaya selalu ada harapan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada masa depan yang luar biasa gilang gemilang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karenanya saat ini Tuhan, mari Tuhan ubahlah kami, setiap anak-anak-Mu ini, supaya kami bisa merubah keadaan, sehingga kehidupan kami ini jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan Yesus Kristus ampuni kalau selama ini kami sering bertahan pada masalah. Kami sering kali bertahan pada kematian rohani. Kami sering kali lebih merasakan menikmati diri kami sendiri. Kami tidak peduli dengan orang sekeliling kami. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus Kristus. Memiliki belas kasihan. Memiliki sentuhan kuasa Tuhan. Kemudian juga menyadari bahwa hidup kami ini berarti. Karenanya Tuhan, mari ini kami, pakai kami, bangkitkan kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dan berkenan di hadapan-Mu. Kami selesai menyampaikan sharing firman, dan kami percaya Roh Kudus akan terus menjadikan kebenaran firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Untuk kami bangkit, bangun, dan bergerak bersama dengan Roh Kudus. Karena kami percaya kami ini bukan orang-orang yang kalahan, tapi kami ini lebih daripada pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal budi memelihara hati dan pikiran kami tidak bercacat celah, menyambut Tuhan datang di awan-awan yang permai. Kami bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di dalam Engkau-lah kami naikkan seluruh doa dan permohonan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, ayo Bapak Ibu Saudaraku, saatnya kita bangkit, bangun, bergerak, menyongsong berkat Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.